yaitu Dr. Gigi Ramadita Paramananda Prayuda, konsultan periodonsia. Beliau menamatkan Dr. Gigi dan konsultan periodonsia dari Universitas Pajajaran, Dr. Gigi di tahun 2013 dan periodonsia di tahun 2020 yang lalu, dan aktif di Perhimpunan Dokter Gigi di Kota Bandung. Nah, Dr. Rama ini sendiri juga sering menjadi pembicara, khususnya di acara-acara disnatalis. Dr. Rama, saya persilahkan untuk menampilkan slide-nya. Terima kasih, Dr. Prima. Saya coba sebentar. Apakah sudah oke ya? Ya, pertama-tama selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk rekan-rekan dokter gigi dan Bapak Ibu sekalian. Saya hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen Samasta yang sudah memberikan saya waktu, dan juga untuk salam hormat saya kepada Dr. Prima selaku moderator dan juga Dr. Ana selaku narasumber. Izinkan saya untuk lebih ke sharing pada saat ini, karena tadi saya lihat luar biasa sekali pemaparan dari Dr. Ana tentang rheumatoid arthritis ya. Pada waktu ini saya mencoba untuk sharing tentang masalah gigi dan mulut pemicu rheumatoid arthritis. Seperti yang tadi telah Dr. Ana sebutkan bahwa salah satu penyebab dari rheumatoid arthritis itu sendiri adalah infeksi di gigi dan mulut. Nah, untuk masalah gigi dan mulut ini, pertama saya mencoba menyimpulkan dan mencoba mengelompokkan, biasanya orang-orang atau rekan-rekan sekalian, pengelompokan masalah di gigi mulut ini terbagi menjadi 3, yaitu ada masalah dari gigi berlubang itu sendiri, lalu ada masalah tentang tumbuh kembang, dan lalu ada masalah tentang jaringan pendukung gigi. Gigi berlubang ini sepertinya kalau buat rekan-rekan kayaknya belum pernah ada yang bebas dari gigi berlubang kali ya, baik itu dari maupun sejak kecil, pasti kita pernah merasakan gigi berlubang, baik yang cuma lubang yang kecil saja, ataupun sampai sakit sekali nggak berhenti-berhenti, itu seperti itu. Nah, kalau untuk tumbuh kembang sendiri itu lebih terkait kepada seperti kayak gigi berjejal, gigi berantakan. Jadi perbandingan rasio lebarnya rahang tulang wajah dengan gigi sendiri. Jadi misalkan rahangnya dia kecil tapi giginya besar-besar jadi berjejal. Nah, yang unik itu yang ketiga, yaitu adalah masalah di jaringan pendukung gigi. Apa itu jaringan pendukung gigi? Ternyata di mulut kita ini tidak hanya seputar gigi saja yang bermasalah, tapi di sekitar gigi itu sendiri ada lebih detail yang agak ternyata bermasalah juga. Yang pertama kita bisa lihat ada gusi, ada yang namanya ligamen periodontal, ada itu cementum, ada itu tulang alveolar. Mungkin buat rekan-rekan ada yang masih bingung ini apa, saya coba untuk memperlihatkan secara umum dan secara ini untuk anatomi jaringan pendukung gigi itu sendiri. Jadi kalau ini kita potong gigi, ini seperti gigi, kita potong di tengah itu, yang giginya ada bisa enamel, ada dentin, ada pulpanya. Nah, sebenarnya di pinggir-pinggirnya itu ada yang ikut mengambil bagian. Nah, itu pertama itu gingiva itu, yaitu gusi itu sendiri yang warna pinknya itu. Lalu ada yang namanya, kalau cementum ini lapisan di dalam akar giginya, ini cementum yang warna kuning juga. Lalu ada alveolar bone atau tulang alveolar, itu tulang yang mengikat atau sebagai penyokong dari gigi. Lalu antara tulang ini dengan gigi itu sendiri ada yang namanya ligamen periodontal. Dr. Rama, izin dok. Iya, dok. Mohon maaf, bisa suaranya lebih dikeraskan dok? Oh, maaf dok, sebentar ya. Saya coba. Halo, tes. Sudah cukup, dokter? Sudah cukup. Iya, dok. Saya kembali ya, dok ya. Saya lanjutkan. Terima kasih, Dr. Prima. Jadi, setelah untuk rheumatoid arthritis itu sendiri, sebenarnya dari 3 masalah ini yang berhubungan erat sekali dengan rheumatoid arthritis itu adalah di jaringan pendukung giginya, bukan di gigi berlubang. Ada beberapa pasien yang dengan penyakit rheumatoid arthritis mungkin mengeluhkan gigi berlubang atau misalkan gigi terus-terusan sakit. Sebenarnya tidak berhubungan secara langsung, namun yang berhubungan secara langsung adalah si jaringan pendukung gigi ini. Bedanya, apa bedanya manifestasinya yang terlihat, yaitu pertama, kalau untuk jaringan pendukung gigi itu, kita bisa disebutkan sebagai periodontitis.
Periodontitis itu sendiri yaitu infeksi pada jaringan penunjuk gigi yang disertai dengan adanya kerusakan tulang. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, si giginya sendiri tidak yang seperti berlubang hitam-hitam atau patah atau apa tidak, tapi lebih ke arah yang kehancuran di daerah pendukungnya. Seperti gusinya seperti ini, atau dia giginya jadi panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat gusi seperti ini udah tidak sehat, gigi gusi harusnya kan bentuknya ada interdental. Interdental itu seperti kayak segitiga masuk ke arah gigi dan gusi itu. Namun kalau ini dia sudah tidak terlihat. Jadi efeknya bagian gigi yang harusnya ditutupi oleh gusi tidak tertutup. Jadi terlihat si giginya seperti panjang-panjang. Nah, ini sendiri yang kalau misalkan kita biarkan lebih lanjut, ini akan mempengaruhi adanya kerusakan tulang. Jadi kerusakan tulang di tulang alveolar itu sendiri di sekitar giginya akan rusak. Akibatnya, apabila fondasi dari si giginya, yaitu tulang itu tersebut rusak, gigi ini yang goyang. Nah, sorry. Jadi, bukan giginya berlubang atau apa, tapi sakitnya karena giginya goyang. Giginya masih bagus, masih terlihat seperti putih, tapi giginya goyang-goyang semua. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Nah, ini apa hubungan antara rheumatoid arthritis dengan periodontitis? Ini hubungannya sangat erat sekali, walaupun tidak berhubungan, tidak saling menyebabkan secara langsung, namun dua-duanya bisa saling memperparah. Jadi, kebanyakan ada pasien dengan rheumatoid arthritis menurut penelitian itu mempunyai tingkat kehilangan tulang yang tinggi di bagian gigi dan jaringan pendukungnya dibanding orang-orang dengan yang tidak mempunyai penyakit rheumatoid arthritis. Seperti itu. Apa saja korelasinya? Pertama, dari segi pengertiannya sendiri, infeksi di kedua penyakit ini sangat mirip. Kalau tadi seperti Dokter Ana jelaskan bahwa ada kalau penyakit rheumatoid arthritis itu adalah infeksi yang menyebabkan kerusakan jaringan ikat dan tulang di sendi-sendi. Kalau misalkan periodontitis itu sendiri menyebabkan kerusakan jaringan ikat dan tulang di daerah pendukung gigi tadi, tulang alveolar tersebut. Lalu kedua penyakit ini mempunyai etiologi yang multifaktorial. Multifaktorial itu jadi tidak hanya satu faktornya, tidak cuma satu, jadi bisa dari berbagai faktor yang menyebabkan kedua penyakit ini, baik itu periodontitis ataupun rheumatoid arthritis. Salah satunya itu seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Ana, itu ada genetik, ada sistem imun, dan juga ada lingkungan juga. Nah, kalau untuk lebih detailnya, kemarin saya menemukan dan setelah saya pelajari itu ada peran sitokin pada kedua penyakit ini sama, yaitu ada interleukin 1 beta dan TNF-alpha. Sitokin itu mediator inflamasi dan salah satu sistem yang bertanggung jawab dengan komunikasi antar sel pada sistem pada tubuh kita itu sendiri. Nah, faktor genetik sendiri mempunyai peranan dengan respon imun secara umum ini, dan pada penyakit periodontitis itu sendiri juga ditemukan, yaitu respon antibodi terhadap bakteri Agregatibacter actinomycetum comitam, yaitu bisa disingkat AA, yaitu interleukin G2 itu berbeda-beda tiap individu. Jadi ada beberapa ras yang mempunyai nilai imunoglobulin G2-nya yang lebih tinggi dibanding sama yang ras lain. Lalu juga ada antigen yaitu human leukocyte antigen yang HLA-A9 dan B15 yang merupakan marker penyakit periodontal. Nah, biasanya HLA-A9 dan B15 ini juga ditemukan pada penderita pasien-pasien yang mempunyai rheumatoid arthritis. Lalu, korelasi antara rheumatoid arthritis dan periodontitis sendiri, yang tadi seperti saya simpulkan, yaitu kedua penyakit mempunyai hubungan secara tidak langsung, namun saling berkaitan dan bisa saling memperparah. Kalau untuk pemicunya, kita tidak bisa bilang secara gamblang bahwa periodontitis memicu rheumatoid arthritis ataupun sebaliknya, rheumatoid arthritis memicu periodontitis. Jadi tidak semua penyakit pasien dengan penyakit rheumatoid arthritis akan mengalami periodontitis, dan sebaliknya, tidak semua yang periodontitis itu mempunyai penyakit rheumatoid arthritis. Tapi ditemukan bahwa banyak pasien yang mempunyai rheumatoid arthritis itu risiko untuk mempunyai periodontitisnya itu sangat tinggi. Karena itu tadi, kerusakan tulang di jaringan pendukungnya disokong oleh penyakit rheumatoid arthritis yang mengganggu autoimun untuk kerusakan tulang dan sendi. Nah, lalu kedua penyakit ini juga mempunyai persamaan connective inflamasi, seperti saya sebutkan tadi, sama-sama multifaktorial disease,
Keduanya saling mempengaruhi, dan yang seperti saya sebutkan berulang kali bahwa di penelitian-penelitian banyak yang menemukan bahwa pasien dengan rheumatoid arthritis itu bone loss alveolarnya sangat tinggi, sehingga sudah sakit di sendi-sendi badan, sakit sendi-sendi di tulang, dihebohkan juga atau direpotkan juga dengan penyakit atau kegoyangan giginya atau sakit sama giginya. Dan namun tetap masih harus diteliti lebih lanjut, seperti tadi Dr. Ana sebutkan bahwa sampai saat ini belum ada obat pasti. Dan kalau untuk periodontitis sendiri, kita akan bahas bagaimana penata laksanaannya, apabila ada rekan-rekan mempunyai tanda-tanda seperti periodontitis. Pertama, kalau untuk tanda-tanda periodontitis sendiri, pertama itu giginya seperti saya sebutkan tadi, dia mempunyai ada tingkat kegoyangannya. Kegoyangannya itu tidak wajar dan biasanya tidak hanya di satu gigi, tapi ada melibatkan 2 sampai 3 gigi berbarengan. Sakitnya kadang-kadang seperti oversensitif, terlalu sensitif, kena angin saja sudah linu, dan terlihat kalau misalkan secara intraoral dan ekstraoral itu terlihat si giginya seperti memanjang, dan yang terutama tidak bisa dipakai gigi karena itu tadi goyang, dia pondasinya tidak bisa, jadi kena tekanan sedikit saja dia akan melukai si bagian gusi di bawahnya sehingga tidak nyaman untuk dipakai makan. Itu jadinya menyebabkan keganggu sekali untuk masalah kehidupan sehari-harinya. Nah, penata laksanaannya, treatment-nya itu untuk yang pertama tetap oral hygiene. Untuk semua masalah gigi dan mulut, baik itu yang berat maupun yang ringan, maupun sudah di treatment operasi sekalipun, tetap yang untuk penentuannya adalah oral hygiene. Oral hygiene itu adalah kebersihan dan bagaimana si pasien menjaga kebersihan dan keseimbangan bakteri baik dan bakteri jahat di rongga mulut. Bisa dengan bantuan bagaimana cara menyikat gigi dengan baik dan benar, salah satunya bisa dengan dibantu dengan ada dental floss atau alat bantu seperti interdental brush, dental floss, atau ya tetap sih jadinya kita menyarankan kalau untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, baik itu ada keluhan atau tidak ada keluhan. Kita datang ke dokter gigi, tinggal mau cek saja, nanti tinggal dilihat, oh ada bolongnya kecil. Tetap nanti pasti dokter gigi akan minta persetujuan, selalu minta persetujuan. Ini Bapak, ini Ibu ada bolong kecil, apakah mau ditambah sekarang atau tidak? Nanti akan dijelaskan bagaimana mekanisme seperti itu. Lalu yang kedua, ini melibatkan secara teknisnya, yaitu yang kita sebutkan untuk penanganan periodontitis itu namanya deep scaling dan root planning. Deep scaling sama root planning ini agak berbeda dengan scaling seperti biasa, yang seperti kita ketahui mungkin Bapak Ibu, kalau scaling itu dia membersihkan karang gigi, membersihkan karang gigi saja. Nah, kalau deep scaling dan root planning ini dia membersihkan karang giginya dan kotoran-kotoran lain itu lebih ke dalam bagian giginya, jadi masuk ke dalam gusi. Ya, otomatis deep scaling dan root planning ini kebanyakan kita membutuhkan anestesi. Jadi injeksi anestesi, karena kalau tidak pasti akan agak sakit. Nah, kebanyakan seperti tadi menyambung dengan penyakit periodontitis sendiri, infeksi-infeksinya itu kadang-kadang sampai ke bagian tulang di bagian bawahnya, sehingga kita harus memanipulasi atau membersihkan bagian-bagian di bagian bawah itu sendiri. Lalu ada yang namanya dengan selective bone graft. Selective bone graft ini merupakan tindakan surgery, minor surgery, di mana kita akan membuka bagian gusi dan menambahkan atau memanipulasi atau menghaluskan tulang-tulang yang rusak, baik itu kita tambahkan dengan tulang buatan ataupun hanya dihaluskan saja dan ditambahkan dengan jaringan ikat yang lain. Lalu ada yang namanya host management. Host management ini sendiri lebih ke arah ke pasiennya, yaitu kita menjaga dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, dan sebagainya. Seperti itu, saya rasa cukup, lebih kurangnya mungkin nanti bisa ditanyakan. Ini penyakit ini hanya sekilas yang bisa dikaitkan dengan rheumatoid arthritis, tapi saya rasa ini cukup untuk membantu untuk masalah informasi, namun tetap utamanya adalah tadi seperti Dr. Ana sampaikan, masalah di sendi dan ekstremitas dan tulang badan. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Prima. Silakan Dr. Prima. Ya, terima kasih banyak Dr. Rama untuk